saling curiga. Hormati tetanggamu, jangan saling mengganggu, perlu saling menyapa, tersenyum dan tertawa. Saling bermusyawarah, memberi dan menerima, agar hidup rukun damai, menjunjung warga desa. Bila jauh di rantau, jauh sana saudara, tetangga itu keluarga, tetangga itu saudara. Agar hidup rukun damai, hidup rukun bertetangga. Judulnya pada sore ini ada 5 syarat agar wanita itu benar-benar menjadi tiang negara. Nah, ibu-ibu, kalau kita berbicara masalah wanita, itu berarti membicarakan perempuan. Kalau nggak sudah perempuan yang jadi topik pembicaraan, dalamnya ada padusi. Nah, kalau padusi ya, kalau padusi itu kalau dalam rumah tangga disebut ibu-ibu. Ibu, nah 3 huruf, I ikutan, B buat, umum. Berarti ibu-ibu itu ikutan buat umum, sudah mengarah kepada tiang negara. Dari makna kata wanita itu, ibu-ibu, kan anak huruf tuh. Nah, W wariskan, A anak, N nilai, I iman, T taat, A agama. Inilah wanita. Dari wanita inilah yang diharapkan akan melahirkan, menciptakan generasi yang akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ada 5 syarat. 1, syarat yang pertama, wanita itu harus menyadari dia adalah abdi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali liya'budun. Tugas utamanya beribadah, menyembah Allah. Yang kedua, apalah ibadah umum rutinitas ibu-ibu? Masak, MMS, masak. Iko jadi sering keluhan ibu-ibu. Aiko lamalin nasib kami padusi ko tidak boyo lah karajo. Hasil tak nampak, Allah tidak nampak hasil. Makanya parwi sunam iwa, kanya parwi anak wa. Ibu mana nampak? Nampak hasil atau tidak nampak hasil? Sudah memasak wa nasi model itu saja. Sampai dimasak teh model jujurnya tak ada dia awas nanti. Biarlah biar tidak nampak hasil dia. Kan nyatu. Ibu memasak itu kebaikan. Apalagi ibu-ibu mampu mulai
sambil menimbul-nimbul buah nak jam pacah santan. Kan bapak pangan buah ada bu. Bapak pangan ada bu ya. Apa kacau ya, kacau kadang-kadang timbul-timbul. Apalagi sampai mode itu bu, sekali mengacau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai masa amal bertambah hati tak. Jadi zikir itu bukan hanya ketika kita siap sholat kita sampai manggil yang lalu kok masih bagi yang lalu semua kok sampai yang kau baca di situ silakan. Itu ibadah secara umum dalam hal masak memang masak. Apalagi membersihkan rumah, beraktivitas, ikut membantu suami mencari nafkah. Sebab ini zaman kini ibu, kalau kita harus jarak sama tu 4 siku, paham bu? Jarak sama tu 4 siku. Nanti diharapkan laki-laki sajonya sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Yang ibu-ibu misalnya rumah jenyo mengamiknya, pasnya mengamik beko, kini kan pepatah aku kalau batuka. Kalau dulu ya lima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, sinan ayah disawat, di situ rantian dipatah. Kalau kini lah batuka, lima bumi dipijak, di sinan dicoba kodak. Nggak kue bapak cincin tangan bacari tak sapu, tangan 2 meter kamu kue. Nah, memang tanggung jawab nafkah tubuh tanggung jawab suami. Tapi apa syaratnya? Sebagai partner, sebagai rekan kerja dari suami, dapat dek suami kembali balik, tak tolong dek itu kembali garam, kan lah lumayan daripada cuma menggesek-gesek HP. Kok enggak berjam-jam, Nah, jadi ibu, itu syarat yang pertama. Kalau ingin terwujud sebagai wanita tiang negara, sadarilah kita ini adalah hamba Allah. Itu yang mesti ibu sampaikan ke anak-anak itu, ke putra-putri kesayangan kita. Kadang-kadang deknya alasan sibuk, alasan mengurus anak, lupa ibadahnya. Ingatkan dek kita selaku orang tua. Yang kedua, ibu, apa syaratnya? Wanita itu menyadari dia adalah anak dari kedua orang tuanya. Batanya mau ibu-ibu, mana dulu orang tua wak menekan awak pada suami wak. Yang kedua pertanyaan aku, mana dulu orang tua wak mendapatkan kita uang atau suami kita mendapatkan kita rahasia? Aduh, dengan tua begini mana mendapatkan kita, mana suami kita semua daripada suami kita mendapatkan barang. Ibu, boleh lah barasia kita bapaknya lah cadi adanya. Cukup lah orang kaya, dari si kulit 9 bulan.
teman. Kalau zaman dulu batu susah melahirkan tuh. Nggak sekedar susah bu, pakai SIM besar, susah. Betapa banyak ibu-ibu yang meregang nyawa. Betapa banyak ibu-ibu karena melahirkan meninggal dunia. Tapi zaman ini alhamdulillah dengan perkembangan teknologi kedokteran tidak begitu sulit melahirkan. Kadang-kadang sambil basi ini. Yang penting kalaulah 9 bulan amuak keluar. Nggak mau lewat jalur, keluar jalur. Sesat. Nah, jadi ibu sadari di anak-anak kita bahwasannya dia memiliki 2 orang tua. Sekalipun dia sudah bersuami, sudah punya anak, jangan abaikan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah atas ridha orang tua, murka Allah atas murka orang tua. Kadang-kadang bu dek nyola rumah tangga dengan sibuk dengan berbagai dalih alasan, jangan menjenguk orang tuanya, mencaliakan mukonan mani hati nan suci. Kadang-kadang menghubungi lewat HP pun yang tak sempat. Jadi tugas kita lah bu untuk mengingatkannya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya untuk menjadi wanita tiang negara itu sadarilah bahwasannya diri kita ini istri dari seorang suami. Apakah suami kita sukses? Itu bergantung istrinya. Apakah suami itu tidak sukses? Juga bergantung istri. Jadi kunci sukses suami itu di samping ridha Allah dan ridha orang tuanya, yang ketiga adalah dukungan istri. Tapi bu, zaman ini kadang-kadang ada yang agak babalian, terjadi alih fungsi karena tontonan itu sering merubah tuntunan. Gara-gara nonton film sinetron dunia terbalik, sehingga banyak kini kok dalam rumah tangga yang istri mau maju menjadi kepala rumah tangga, mau mengatur suami, tapi tidak terjadi pada ibu-ibu majelis taklim. Alhamdulillah. Ibu-ibu wajah-wajah dan taat suami. Apakah suami masih hidup atau suaminya lawan meninggal dunia? Kok nala meninggal suaminya? Insya Allah suaminya meninggal itu dalam keridhaan hati, tidak ada hatinya itu terlukai, tidak ada hatinya tersakiti, terzalimi oleh perkataan dan perbuatan istrinya. Amin. Kok ada yang talon sombong, tolong suruh ke belakang. Offset namanya berarti jangan bani lo nak matur suami wa menentang itu
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ibu lihat dalam surah An-Nisa. Lelaki pemimpin wanita. Sadarilah itu, kita ini istri dari seorang suami. Artinya apa? Ibu-ibu harus ingatkan ke anak-anak kita, baik inyo produksi, baik inyo laki-laki. Ketika lah terjadi ijab kabul, berarti statusnya lah berubah bu. Koknya produksi lah jadi istri orang. Koknya laki-laki lah menjadi suami orang. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang mestinya pahami. Indah gaya bujangan jelek. Nah, kadang-kadang ibu-ibu, nauzubillah, lah seorang anak, lah dua anak, lah tiga anak, gaya tampilan masih seperti lajang. Apalagi di Facebook. Di Facebook boleh pernah ibu-ibu mencari orang berdua. Pernah enggak orang tampil di Facebook berdua? Enggak pernah. Kalau laki-laki tapi di Facebook bangku Amitabh Bachchan. Cuma ketika bersuara mau bantu saja kena makan. Jadi istri dari seorang suami menjadi partner kerja, menjadi rekan berbagi suka dan duka, sebagai saling mengungkapkan rasa dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Istri punya kelebihan tersendiri, yang suami punya kekurangan tersendiri. Sebaliknya pun demikian, suami punya kelebihan tersendiri, yang istri punya kekurangan tersendiri. Rumah tangga saling melengkapi. Jangan saling membanggakan. Ini ibu-ibu kan sering terjadi, yang istri mentang-mentang pendapatan pitmasnya, paham bu pitmas? Ayo pitmas. Mentang-mentang pitih masuknya lebih gadang dari suami. Mentang-mentang jabatannya lebih tinggi dari suami. Mentang-mentang sekolahnya lebih tinggi dari suami. Sehingga di hadapan anak-anak seorang istri tampil sebagai pahlawan. Supaya tahu kalian bisa sekolah, bisa lengkap peralatan, dek mamanya tuh ayah kalian. Wajar enggak model itu dulu? Enggak wajar. Sebaliknya suami pun jangan membanggakan diri di hadapan anak-anak terhadap istri. Ibu kalian apa kok ndak ayah? Akhirnya apa? Timbul anak-anak tadi tidak menghargai ayah, timbul anak-anak tidak menghargai ibu. Kenapa? Saling membanggakan diri, bukan saling melengkapi. Itu ibu yang ketiga. Yang keempat, syaratnya menjadi wanita tiang negara itu, ibu-ibu harus menyadari kita itu adalah pemimpin anak-anak. Laki-laki pemimpin rumah tangga, ibu-ibu pemimpin anak-anak. Kalau seandainya dalam rumah tangga
Ketika seorang suami kurang baik, ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Supaya membuktikan fakta berbicara setajam filet. Baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Azar, seorang pembuat patung. Tapi ibunya Ibrahim wanita solehah. Akhirnya Nabi Ibrahim menjadi nabi. Tapi sebaliknya Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul, tapi istrinya kurang baik, anaknya baik, durhaka, namanya Kan'an. Jadi ibu menyadari yang demikian, kok seandainya ibu-ibu ada rencana dalam waktu daki, ada dalam planning jangka panjang, nak mencari menantu, dengarkanlah syair berikut ini dalam nada dan dakwah. Judulnya Manggilnya Menantu. Nama nanta langsung jangan simpul bagian. Lanjutannya lah agian besar. Nah, Pabilo memilih menantu, caliak-caliaklah dahulu, apalagi orang nan takwa mengerajokan perintah Allah. Usah pun pandang haratonyo atau bantuannya nan rancak, bila kurang jo agamu apa kuno pilih banyak. Sopan santun jamaah budi, ada jo syarat pakaian diri, nan ketek-ketek nyo sayangi, nan tua-tua dihormati. Beruntung sungguh beruntung, dapat menantu bercanda itu. Hujan paling sampai pelindung, panuntun jalan anak cucu. Rumah tanggonya bahagia, hidupnya dipandang mulia, jadi contoh jo tauladan di akhirat selamai badan. Ibu kalau lagi menantu, ajang cek tes CPNS jangan nggak. Ikor nak masuk Ekuador, tes nak masuk Ekuador, tes tiba milih menantu tak ada tes ya. Apa tes salah ya tolong tes enggak, ya. Hari pagi ya. Mama calon nak wanan, coba betul sadar lah, tak salah itu loh. Cuma kadang-kadang itu tak jadi di masyarakat. Tiba orang biasa kagajue bertaninya, menaki atau kabur. Umuan nak pembalik, alunan, nu ni umuan leh, umuan pembalik tu. Sudah tu 2 hari jaga tiba eselon 3. Anak suruh 21 umurnya. Biarlah perainya solat tak masalah dah. Biarlah tak berpuasa Ramadan tak lagi singgah rumah lo sawal je sampai 2 tahun. Anda masalah dah. Masalah apa? Hati-hati ibu. Memang kata Nabi, kalau memilih jodoh ada 4 syarat. 1, jamaliha, kecantikannya, condong mato, kanan rancak, condong salero, kanan lama. Tapi tolong kita lihat lah sesuai juga agamamu.
kedua hartanya, yang ketiga keturunannya, yang keempat agamanya. Walaupun Nabi memposisikan agama pada posisi yang keempat, tapi kata Nabi, kalau engkau utamakan yang agamanya, yang tiga-tiganya itu menurun. Tapi kalau rancaknya Nabi utamakan, sampai bilo bu rancak tu batahannya. Nah, kau tahu mana? Waktu ibu bawa 25 dulu ya tanya. Bola sok pipi ibunya. Kanan cek. Tidak cek. Cukup ini. Nah sampai ke kanyang. Kalau mengandalkan ranca, berarti habis ranca, habis sayang, habis cinta tadi. Kalau mengutamakan harta, sampai bila ratahan ratonan sifat harta, kalau tidak awak meninggalkannya, ini meninggal awak. Kalau keturunan, oke, nan selama kau elo keturunan aja, rancak nang keturunan itu, mama aja di tua, kemanakannya jadi tua, wapa aja di tua, tiba dia luntang. Tapi kata Nabi, utamakan agama, insya Allah yang ketiga itu menjadi. Nah, jadi berikut sadarilah kita tuh pemimpin anak-anak. Anak kita manusia, anak kita laki-laki, besarkanlah dia dengan kasih sayang dan lemah lembut. Jangan anak itu diawali dengan kekasaran. Kenapa Bu? Itu akan kita terima pensiunnya kembali. Nah, kalau anak dibesarkan dari keteknya lah biasa dikasari, ketika kita tua, biswa mak tua, nek balik dia kasar tu kewak. Samu bak menembak bola ke dinding. Apa nak kena ini? Kadang-kadang yang wak kasar ke anak dari ketek sampai nyokadang sampai nyoba rumah tangga awal tua tu supaya orang tua tahu teneknya atau nyinyir alai carewek paibuati palumpo sajam kuah sudah diajak makan ibu tamu sajam beli kulit apa itu yang nyetek dah kita anu dah makan juga boleh pak tahap pun nanti suara naik tadi sampai waknya bu situasinya model itu tuh kecil anak dia nyok kasawak kayaknya dulu apa tanah mak makan tadi ibu ndak tiwa jadi apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantas wakil kecil ini. Inyolah jadi kurang nawak lahian itu. Dan kurang nawak ini. Kadang ibu-ibu aduh gitu, tapi tidak ibu-ibu majelis taklim muka dohan. Lasu aja dia mau ngecian baru ke anak. Baru punya kok. Nah cukup mau bayar anak aja lah baru kok. Itu tambah. Kok salah bangi ke anak, kok sa emosi wah. Kendalikan juga lah kata-kata nakal keluarga. Sabaki bangi wah bupati mayang. Betul jadi bupati. Camai pergi. Ucapkanlah kata-kata yang berupa doa. Kadang-kadang kan kata-kata awak nyanyi-nyanyi awak tuh tanpa awak sadar itu nama membentuk anak awak tadi. Adalah ceritanya bodoh.
kurang kaya mau be anak pelase pamale de male lah Ustaz mengasa ini kok Pak Abu anak yolah kadang-kadang Ustaz dari batigo dua lagi seorang penusi la SMA pindah batolong deh Ustaz badan bubuk maju tidak batu siang malam anakku mengatain lalu ini Ustaz main-main HP lalu makan main banyak lalu bu banyak mau tanya ketika nyokete dulu aku nyanyi bu mamanya buaya lah pasti nyanyi lalu layu lalu bukan anak pelado yuda nanti pelado nah sadar ibu kita tuh pemimpin anak pimpin akidahnya pimpin ibadahnya pimpin akhlaknya nah yang terakhir bu syarat menjadi wanita yang negara itu wanita itu harus menyadari dia adalah makhluk sosial, anggota sosial masyarakat yang tidak bisa hidup, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan secara individu, secara sendiri tanpa peran serta orang lain. Untuk membuktikannya mudah punya. Jangan ketika kita lahir masih dalam kandungan ibu awak, ya, lah butuh ndak orang. Butuh pada yang tidak berkopai bukan usul ama awak. Kalau enggak lain juga saya mbak Allah posisi yang ini melintang, yang membelakang itu. Lah di kuswa dan ukur tadi itu kan orang do. Ala alun wala yele lapar dia seorang. Oh baiklah kan dokter USG namanya gila abadi no jantan lo. Dokter itu kan orang ibu tuh. Alun wala yele lapar orang apalagi setelah lahir. Jadi tidak ada bu yang bisa mengatakan saya tidak butuh dengan masyarakat lingkungan saya. Tidak ada yang bisa demikian.